الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله يا الله محمد رسول الله يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحنان خائف إن غضبان لا إله إلا الله يا الله بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان يا الله بالنبي نلجم من أبينا آدم وبنوح الأقدم وخليل الرحمن بأهل تربه بشار والفقيه المشهار وبآل علو الأبرار من بهم حنيزان لا إله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران لا إله إلا الله جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان الفقير المحضار قائما بالأسحار
قائلا يا ستار جد لنا بالغفران والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران لا محمد رسول الله الصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وشفيعنا وقرة عينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Para hadirin, para jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, jamaah salat subuh di hari Jumat Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah. Begitu juga yang hadir dari sekitar Kampung Mandar. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan terus kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Allah berikan kesempatan
untuk kesekian kalinya kita bisa mengisi sisa-sisa umur kita dengan amal-amal yang baik yang semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut beliau sampai akhir zaman. Melanjutkan apa yang kita baca bersama, masih dalam keterangan surat Al-Mutaffifin. Allah berfirman, wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Ila akhir surah. Kalla inna kitab al-abrari lafi 'illiyyin. Sesungguhnya catatan-catatan orang-orang baik, abrar, orang-orang baik, lafi 'illiyyin, berada di illiyyin. Sebagaimana kita baca di pertemuan yang lalu, illiyyin ini adalah berupa buku catatan yang berisikan catatan-catatan amal-amal kebaikan dari golongan malaikat serta dari golongan manusia yang beriman dan juga jin yang beriman. Jadi catatan kelakuan malaikat, manusia serta jin. Tapi kalau manusia dan jin yang beriman saja, itu ibu bapak dicatat sama Allah di tempat namanya illiyyin, atau juga bisa illiyun. Kalau beberapa waktu lalu di ayat-ayat sebelumnya itu ada istilah sijin, ya. Kalau sijin itu catatan perilaku syaitan dan orang-orang kafir. Kalau illiyyin itu malaikat juga masuk, serta golongan jin, manusia dan beriman. Juga ditambahkan oleh para ulama, illiyyin itu juga tempat yang ada di langit ketujuh, yang ada di bawah arsy-Nya Allah.
Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan beliau ini turjumanul Quran. Beliau ini juru bicaranya Al-Quran. Dikenal di zaman beliau oleh umat, beliau adalah ahli Quran, yang dipersaksikan oleh sejarah bahwa beliau pernah didoakan langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru lahir, dibawa oleh orang tuanya, diserahkan kepada Nabi Muhammad, kemudian digendong dan didoakan oleh Nabi Muhammad dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pinterkan dia tentang ilmu agama dan pinterkan dia tentang ilmu Al-Quran. Doanya Nabi tak mungkin ditolak, tembus, terkabul. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini setiap hari rumahnya itu puluhan bahkan ratusan daripada tamu yang datang. Sampai ada panitianya di rumah beliau itu, kayak datang ke rumah sakit atau klinik, ambil nomor antrian, mau kemana, spesialis mana, spesialis jantung, paru-paru, mata, dokter umum. Itu yang bertamu ke rumah Sayyidina Abdullah Abbas seperti itu juga. Mau tanya apa? Fikih. Oh, situ tempatnya. Mau tanya Quran, oh sebelah sana tempatnya. Mau tanya tentang hadis, sebelah sana. Nanti itu ibu bapak diumumkan, saya mau tanya Quran, masuk. Yang mau tanya fikih, masuk beberapa orang. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Illiyun itu adalah lauhun min zabarjadatin khadra'a mu'allaqun tahtal arshi a'maluhum maktubatun fihi. Illiyun itu adalah sebuah papan bilah, papan yang terbuat dari semacam batu mulia, atau kalau sering disebut dengan istilah batu zamrud. Ini bagian percincinan ini. Pemain-pemain paham nggih? Batu zamrud. Semacam bilah atau papan yang terbuat dari batu zamrud yang berwarna hijau, yang tergantung di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lah di papan tersebut amal-amalnya malaikat serta manusia dan jin yang beriman tertulis. Sekali lagi, ini sesuatu yang gaib, diimani saja. Ya mungkin seperti
pendekatan pemahaman mungkin seperti apa, layar yang ada di selatan itu, di timurnya lapangan Belambangan, yang di pojokan itu, nggih. Jadi selalu update. Nah, disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Illiyun ini, Bapak Ibu ya. Annal malaikata la tas'adu bi amal 'abdi fa yastakbiluna. Fa idzan tawbi ila ma syaa Allah min sultani awha ilaihim antum hafadhatun 'ala 'abdi wa ana raqibu 'ala ma fi qalbihi wa inna akhlasa 'amalahu faj'aluhu fi 'illiyyin wa qad ghafartu lahu. Dikatakan nanti malaikat membawa amal seorang hamba ketika sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala di kerajaan Allah. Allah infokan, Allah katakan kepada mereka, kepada para malaikat, "Hei malaikat, kalian adalah penjaga amal hambaku. Sedangkan aku mengetahui apa yang di hatinya." Dan ternyata hatinya ikhlas, beramal hanya berharap aku, maka letakkanlah amalnya di Illiyyin, aku telah mengampuninya. Ini dalil Ibu ya, dalil tambahan ini. Jadi Illiyyin itu tempat amalnya orang-orang baik, catatan amalnya orang-orang baik. Jadi kalau pendekatan pemahamannya Ibu seperti Bapak kita nyebut dispenduk. Ketika disebut dispenduk, dinas apa kepanjangannya? Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nggih. Berarti kalau sudah disebut seperti itu, kita pahamnya dua. Tempatnya, datanya masyarakat Banyuwangi, okay. Tempatnya, datanya masyarakat Banyuwangi, dan juga ada petugas-petugasnya di sana. Ada bangunannya, okay. Ada tempat parkirnya, ada ruangan-ruangannya. Itu kurang lebih kita memahami Illiyun, okay. Itu tempat yang ada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di situ tercatat amal-amalnya malaikat serta jin dan manusia yang beriman. Jin manusia yang kafir serta amalnya setan, iblis di sijin. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Illiyun itu adalah kitab yang distempel, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik berada di dalam kenikmatan, atau dalam konteks ayat ini sesungguhnya orang-orang baik akan berada di dalam kenikmatan, yaitu akan masuk surga. Ini Bapak Ibu, nggih, jangan dirubah ini. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang baik nanti akan masuk surga. Di ayat yang lain, wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang fujar,
Fujar ini kebalikannya abror. Okay? Fujar ini kebalikannya daripada abror. Abror orang-orang baik, fujar orang-orang yang kelakuannya jelek. Tidak sama, berbeda. Wah, sama saja. Kok enak? Kok enak sama saja? Yang nikah sama yang zina sama saja. Beda. Yang sholat subuh sama yang tidur sama saja. Beda. Yang kerja sama yang tidak kerja beda. Yang kerja dibayar sama bosnya. Yang tidak kerja tanggen tangan, etarce sama bosnya, ditendang sama bosnya. Simple saja Bapak Ibu. Panjenengan punya toko, pegawainya 2, yang satu semangat kerja, yang satu duduk, datang terlambat, pulang hilang duluan. Terus mau sama bayarannya? Kan tidak mau panjenengan. Ayolah pakai akal yang sehat kan gitu ya. Jangan karepnya sendiri. Siapa yang menanam dia yang menuai. Yang panen padi itu Bapak Ibu nanam padi itu. Yang panen durian itu nanam durian. Yang panen durian itu bukan nanam rumput, bukan. Usaha dia. Sehingga Allah katakan innal abrara lafi na'im, orang-orang baik nanti akan di surga. Alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Dan orang-orang baik nanti di surga akan Allah siapkan araik. Araik itu asyurur fil hijal. Napa? Tempat-tempat duduk yang kemudian ada tutup dari kain yang indah. Atau kalau sebagian saya panjenengan masih ingat tempat tidurnya orang-orang dulu itu, ya, ranjangnya orang-orang dulu itu ada napa? Kain selambunya ya. Karena kan tidak ada baygon dulu, autan tidak ada. Untuk pertahanan dari nyamuk ini dikasih kain selambu. Nanti di surga seperti itu juga yang baik-baik ini. Ada di singgasana tempat-tempat duduk yang istimewa, nggih, yang ada selambunya. Ya cuman bukan seperti tempat duduk tempat tidur dulu itu, bukan. Yang zurun, mereka duduk di tempat-tempat duduk tersebut melihat kepada apa yang Allah berikan kepada mereka berupa kenikmatan-kenikmatan. Nggih. Jadi duduk lihat taman, lihat gedungnya, lihat kendaraannya, lihat orang-orang sekitarnya di surga. Allah. Nongkrong Pak Bret, nongkrong ya. Dikatakan oleh para ulama, ila ma a'tahum minal karamah wan ni'mah. Nanti akan duduk orang-orang baik di surga melihat apa yang Allah persembahkan daripada kemuliaan demi kemuliaan, kenikmatan demi kenikmatan. Allah. Ibu ya, Allah berikan kenikmatan demi kenikmatan. Allah berikan rumah, tidak perlu bayar listrik, tidak perlu bayar PDAM, tidak perlu ngecat, tidak perlu ngepel. Allah berikan kendaraan, tidak perlu beli olinya, tidak perlu beli bensin, tumpah aja wis. Kenikmatan demi kenikmatan.
Dan juga Bapak Ibu yang istimewa nggih, di dunia ini sehebat apapun yang dimiliki nggih, dari menggebu-gebu menjadi bosan gitu ya. Kenikmatan apapun saja di dunia ini, dari menggebu-gebu menjadi bosan. Sebelum punya sepeda motor baru mau beli, menggebu-gebu. Kadang-kadang tidak bisa tidur. Kenapa? Besok pagi mau ke dealer. Begitu punya, sehari 2 hari turun. Setahun mau dijual sudah. Apapun saja. Tapi nanti di surga dibalik sama Allah. Sama Allah dibalik. Tambah lama tambah menggebu-gebu. Bosan tidak ada nanti di sana. Dan Allah Rasulullah. Al-Imam Muqatil, salah satu ulama tafsir terkemuka, beliau mengatakan alal araiki yang turun di atas sofa yang istimewa. Nanti orang-orang baik di surga akan melihat apa Bapak Ibu? Kata al-Imam Muqatil, yang duruna ila aduwwihim kaifa yu'adzabun, melihat kepada musuh-musuh mereka bagaimana nanti diazab sama Allah. Nggih. Nanti umat Islam di Palestina itu duduk nanti di surga, ngelihat itu Zionis itu yang nyerang mereka itu, dipuk-tepuk sama malaikat nanti. Bahasa Inggrisnya dipuk-tepuk. Allah akan melihat nanti musuhnya mereka dihajar sama malaikat, sambil minum, sambil makan, nonton nobar. Yang musuh-musuh semua orang beriman nih, nanti kan sama Allah dibalik keadaannya, dikasih nonton sama Allah. Ya, thank you. Ya, lihat. Yuk, lihat. Lihatnya dari surga. Comeback, serangan balik. Al-Imam Muqatil, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nanti orang-orang baik itu kamu akan tahu di wajah mereka itu, orang-orang baik itu nadratan na'im. Napa? Cahaya atau sinar kenikmatan. Bapak Ibu, kita nih kalau lihat orang senang itu tahu ya, dari wajahnya itu kan kelihatan itu ya, ketika dia senang itu. Nanti di surga lebih dari itu. Bahkan kalau sekarang di sini di dunia belum tentu juga. Mohon maaf, mobilnya mewah, rumahnya megah. Kadang-kadang ketika duduk di mobilnya sakit semuanya itu. Duduk di kursi tengah, yang kursinya bisa mijet, ada tempat kakinya, tapi dia sakit badannya itu, sakit semua badannya. Orangnya pernah cerita sama saya. Saya sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Mobilnya jejer, kelihatan sendiri dengan mata kepala saya. Mobilnya jejer, ada 3-4 Bapak Ibu, 5 mungkin mobilnya bagus-bagus, tidak ada yang ngelek mobilnya. Duduk terus cerita bahwa badannya kurang sehat, sampai dia bilang mobilnya bagus cuman orangnya sakit, Bib. Begitu, mobilnya bagus orangnya sakit. Artinya apa? Semoga beliau sehat walafiat. Kalau lihat orang gitu jangan dikapokkan, Pak, kapok kan, jangan. Kita sudah punya mobil bagus, rusak lagi mulut kita karena membuli, menghina orang lain, jangan. Takutnya dia orang hebat kan gitu nggih.
Kita doakan semoga sehat dan afiat. Artinya maksud saya cerita seperti ini, kita nih lihat orang kata kita kan enak gitu. Nah sekarang jangan jadikan sudah saya yang lihat itu ketika baru pertama masuk ke rumah beliau. Kawat. Rumahnya besar, lebar halamannya. Pembantunya banyak. Lihat itu. Ini raja masa kini nih. Cuma ketika duduk terus beliau cerita demi cerita, akhirnya ambil kesimpulan saya diantaranya apa? Yang kita lihat kata kita enak belum tentu enak. Napa sering itu istilah itu ya disampaikan ya? Enak jarine wong. Belum tentu enak katanya diri sendiri. Selalu seperti itu. Semoga beliau sehat, afiat, panjang umur. Beliau orang yang saya ceritakan barusan orang besar Bapak Ibu ya. Orang besar. Besar dengan ilmunya. Jadi yang kita lihat kata kita enak ternyata belum tentu. Tapi katanya Allah, penduduk surga nanti ketika menikmati kenikmatan surga, sampai Allah bilang ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh dengan kenikmatan. Jadi betul-betul mereka merasa puas. Betul-betul mereka merasa puas. Ada Bapak Ibu di kenikmatan dunia ini, ketika mendapatkan yang diraih, justru kenikmatan tidak ada. Mohon maaf, dapat mobil mewah dipakai, setelah diperjuangkan dapat mobil mewah dipakai, justru bingung. Mau parkir bingung, bayar orang, tak bayari lebih, telok-telokan motorku. Saya mau belanja masih. Ini ke belanja matanya lihat barang yang mau dibeli, ininya ada di mobilnya. Awas peset, awas ada yang nyodok bannya sama paku. Jalan pelan-pelan, bukan menikmati, takut ditabrak dari belakang. Allah. Nikmat itu dari Allah Bapak Ibu. Nikmat itu dari Allah. Bukan dari apa yang kita anggap itu akan memberikan kenikmatan. Kalau Allah tidak mau, tidak menikmati Bapak Ibu. Tidak menikmati. Tapi kalau Allah mau, mohon maaf, pernah juga saya sampaikan. Saudara yang becak, setelah itu siang makan, naik ke becaknya kaki diangkat, langsung tidak minum antimu. Kadang-kadang panas ini, ngorok. Allah, lalet mencelok 5 tidak kerasa, tidur sampai langganannya bangun nih, pak berangkat, ayo, kok bisa tidur ini? Nikmat itu Allah yang punya. Kalau Allah tidak mau ngasih, tidak bisa. Kalau Allah tidak mau ngasih, tidak bisa. Nikmat tidur. Kalau Allah ngasih pengajian, tidur Bapak. Jumatan tidur. Kalau Allah tidak mau ngasih, di atas kasur sudah tidak tidur. Gelebak, tidak tidur. Nikmat itu Allah yang punya. Bukan ada di ini, bukan ada di itu, bukan dengan seperti ini, bukan dengan seperti itu. Nikmat itu Allah yang punya. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misik. Nanti penduduk surga akan diberikan minum dari
anggur merah 100% tanpa campuran yang masih tersegel, khitamuhu misk, dan diteguhkan terakhir mulutnya akan tercium aroma misik. Allah, gimana itu? Mabuk? Oh, tak mabuk, tapi tak sampai mabuk. Minum khamar nanti di surga. Yusqawna min rakhikim makhtum, kata Allah, akan diberikan minum dari khamar, anggur merah yang murni, yang masih tersegel. Berarti nanti buka sendiri, nanti tas kayak gono itu, buka sendiri. Nanti kita juga, ya Rob, nggih. Yang penting jangan nyoba di sini, nanti di sana saja. Yang puas. Kalau bisa jangan minum air di sana, nanti minum itu terus, wis. Allah maj'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk mereka abrar, orang-orang baik yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im. Ini kita tancapkan Bapak Ibu ke hati kita, ke benak fikiran kita, kita jadikan prinsip, kita jadikan pegangan hidup. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang baik kepada Allah, itulah yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqiha lana wa qarabatin lana fi dina wa likututa wa dhakar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi baraka sallam. Walhamdulillah rabbil alamin bi syafa'atil Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا الله رسول الله.